Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom adik-adik dimanapun kalian berada. Kembali di sini Ko Yansen bersama dengan Ci akan memimpin kita semua di dalam kebaktian sekolah minggu GSRI Karawang, Cikampek, dan Cikarang. Iya. Meskipun kembali diadakan secara streaming, tapi itu tidak akan mengurangi semangat dan sukacita kalian untuk beribadah pada hari Tuhan. ini. Ya, Ci. Ya, adik-adik sekalian, Ko Yansen dan juga Ci mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sambil menaikkan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Ya, adik-adik di rumah, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini Pagi hari ini kami semua kami semua kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur dengan kesehatan, dengan sukacita, dan anugerah daripada Tuhan. Kami semua mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati, kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ini Tuhan. doa kami. Ini doa dengan kami. ucapan syukur. Dengan ucapan kami syukur. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, Ci. Kita belum menyapa nih adik-adik yang di Belum. rumah. Ayo kita sapa yuk kok. Yuk, 1, 2, 3. 3. Shalom. Nah, apa kabar adik-adik yang ada di rumah yang dari GSRI Karawang? Apa kabar? Apa kabarnya? Yang dari Pos PI Cikampek, Apa kabarnya? Dan tentu juga untuk dari
GSRI Pos PI Cikarang. Apa kabarnya? Tetapi Ci ya, kita pun juga harus menyapa adik-adik dimanapun kalian berada ya. Benar. Apa kabarnya ya adik-adik, shalom ya. Jadi kebaktian ini pun tidak menutup kemungkinan bisa diikuti oleh adik-adik dimanapun kalian berada. Nah, sebagai pembuka kita mau tetap semangat, tetap berdiri sambil menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur ya Koyansennya, adik-adik di rumah harusnya tetap semangat dan bersuka cita untuk senantiasa memuji Tuhan. Gak boleh jemu-jemu kan Koyansen? Iya Ci, gak boleh jemu-jemu. Apalagi kan kita di tahun 2022 ini kita harus tetap semangat, lebih rajin lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kan kasih Tuhan terus menyertai kita, Ci. Betul sekali. Apalagi kasih Tuhan sangat indah. Lebih indah dari apa, Ci? Dari pelangi. Terus lebih indah dari apa lagi, Ci? Bintang di langit. Dan lagi lebih indah dari juga bunga di taman. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan pada hari ini ya, Ci ya. Iya. Kasih Yesus indah, oh indah. Pakai gerakan ya. Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih semangat lagi, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya, sungguh sukacita ya Ci ya. Kita merasakan kasih Tuhan yang begitu indahnya. Betul sekali kok. Kita senantiasa bersyukur karena kasih Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Betul sekali Ci. Nah pujian kali ini
kita boleh bersuka cita lagi nih, Betul. Ci. Kita mau tetap semangat untuk memuji, memuliakan Mau nama tanya Tuhan. dulu adik-adik di rumah, masih semangat adik-adik? Masih semangat ya? Harus semangat. Harus ya. Nah, masih tetap berdiri. Yuk dengan lebih semangat lagi ya, Ci. Ya, harus kita lebih naikkan semangat pujian lagi. Yesus, yes. Memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yes, Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes, aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Lebih keras lagi. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes. Iya, sungguh sukacita sekali ya, Cia. Bersukacita sampai ini ngos-ngosan ya kok Sampai ya. ngos-ngosan ya. Tapi sukacita kan, Ci, memuji, Iya, memuliakan karena nama memuji Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari bersama-sama kita naikkan pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Naikkan pujian ini dengan sikap berdoa bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku,
adik-adik, mari kita lipat tangan, kita menutup mata, kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan kasih setia Tuhan, yang boleh kami rasakan, sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali bersama-sama, datang beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan segala pujian kami. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, yang akan disampaikan oleh Cimel. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu dipersilakan duduk. Dipersiapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada Cimel kami persilahkan. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat berbakti kembali di tempat ini. Anak-anak, apa kabarnya semuanya? Cimel berharap anak-anak semua, baik yang ada di SDR Kerawang, Cikampek, maupun Cikarang, atau anak-anak dimanapun yang melihat atau mengikuti kebaktian streaming ini, semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Karena kita tahu Tuhan yang kita puji dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita yang hebat ya. Nah, adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cimel ingatkan kembali untuk kita duduk dengan rapi, menyiapkan Alkitabnya dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, Cimel mau tanya nih sama anak-anak. Anak-anak, siapa yang pernah lihat tembok? Wah, kok tembok? Pasti pernah lihat ya. Di rumah lihat tembok, di gereja juga ada tembok. Terus kalau kita pergi ke sekolah, lihat tembok juga. Terus kalau mau pergi ke pasar, ke mall, ke rumah sakit atau ke tempat mana juga, kita sering lihat tembok ya adik-adik. Nah, Cimel mau tanya nih, adik-adik tahu nggak apa sih fungsi atau kegunaan tembok? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Cimel bantu jawab ya. Salah satunya kegunaan atau fungsi tembok itu adalah untuk melindungi atau memberikan rasa aman kepada setiap kita yang ada di dalamnya. Nah, zaman dulu setiap kota dibatasi dengan tembok. Jadi kalau kita mau ke kota A, mereka punya tembok sendiri yang membentengi. Kalau kita mau ke kota B, sama, ada tembok juga yang membentengi. Beda sama zaman sekarang ya, sudah tidak pakai tembok yang menghalangi antara kota satu dengan kota lain. Contohnya, kita tinggal di Kerawang, terus kita mau ke Cikampek, atau mau ke Bandung, atau mau ke Jakarta, udah tidak ada tembok ya yang menghalangi, yang yang menghalangi dari kota satu ke kota lain, sudah tidak ada ya. Tapi kalau zaman dulu mereka itu membangun sebuah tembok untuk mengelilingi kota mereka. Karena zaman dulu itu masih zamannya berperang, sehingga mereka harus mengelilingi kota mereka dengan sebuah tembok yang sangat kokoh. Karena apa? Karena supaya penduduk yang ada di kota itu merasa aman, ya, tidak terancam dengan bahaya. Nah,
Oleh karena tembok itu melindungi dan memberikan rasa nyaman, sehingga harus dibangun dengan sedemikian rupa adik-adik. Tembok yang dibangun harus begitu besar, begitu kokoh dan begitu tinggi ya. Juga temboknya harus dibangun dengan tebal adik-adik. Karena zaman dulu bangsa Israel berperang menggunakan apa? Ada yang tahu nggak? Pistol? Pakai bom? Enggak ya. Zaman dulu berperang itu menggunakan apa? Panah. Terus pakai lembing ya. Juga apa? Pedang ya. Nah, oleh karena itu mereka membangun tembok dengan sangat tinggi, dengan sangat tebal dan sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dikalahkan. Sehingga kalau ada lembing atau panah mengarah kepada mereka, tembok itu tidak akan tembus ya adik-adik. Nah, tentunya mereka juga memiliki gerbang kota yang sangat besar juga dan dijaga oleh prajurit-prajurit. Nah, salah satunya adalah kota Yeriko yang memiliki tembok yang sangat kokoh ya. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan tanah yang sangat luas kepada Abraham dan keturunannya, kepada bangsa Israel. Namanya Tanah Perjanjian. Dan nama daerah itu adalah Tanah Kanaan. Tanah apa adik-adik? Iya, Tanah Kanaan. Nah, tapi pada suatu masa terjadilah kelaparan yang sangat hebat. Tanah-tanah menjadi kering dan tandus dan tidak bisa mengeluarkan air lagi. Sehingga mereka tidak dapat minum karena airnya tidak ada. Bahkan bahan makanan mereka untuk mereka bisa hidup makan setiap hari sudah tidak ada adik-adik. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke negeri Mesir ya. Nah, tapi adik-adik, setelah di Mesir mereka diperlakukan seperti budak ya oleh bangsa Mesir. Mereka ditindas, pokoknya diperlakukan seperti budak. Harus bekerja rodi dan tidak dibayar ya. Nah, sedangkan tanah Kanaan yang mereka tinggalkan itu sudah didiami oleh bangsa-bangsa lain. Dan salah satunya adalah penduduk Yeriko tersebut. Nah, makanya Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel merebut kembali tanah perjanjian yang sudah didiami oleh bangsa-bangsa asing. Nah, lalu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar, dan Tuhan yang penuh dengan kuasa memimpin bangsa Israel, memimpin Musa melewati padang gurun, bahkan Tuhan membelah air Taberau menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Wah, hebat ya anak-anak ya, Tuhan kita Allah yang kuasa, Allah yang hebat. Nah, akan tetapi sebelum masuk ke tanah perjanjian, sebelum masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memanggil Musa. Musa akhirnya meninggal adik-adik dan digantikan oleh Bapak Yosua. Siapa yang menggantikan Musa? Iya, namanya Yosua. Tuhan memerintahkan Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian, merebut kota Yeriko. Wah, ketika Yosua dan bangsa Israel sampai di sana melihat, waduh, kota Yeriko itu dibentengi oleh tembok yang begitu tinggi, begitu besar, bahkan begitu tebal adik-adik, sehingga tombak dan panah juga
tidak bisa menembus tembok itu. Wah, Yosua berpikir ya, Tuhan, gimana caranya saya dan bangsa Israel bisa merebut kota ini? Temboknya begitu besar. Wah, ketika Yosua berpikir seperti itu, Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, Yosua. Wah, Yosua kaget. Jangan takut, sebab aku akan menyertai engkau. Aku akan menolong engkau, memberikan kepadamu kemenangan untuk mengalahkan dan merebut kembali kota Yeriko. Wah, Yosua senang ya adik-adik, ketika Yosua berdoa, Tuhan menjawab doanya dan Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Kamu dan bangsa Israel harus melakukan apa yang aku perintahkan. Tuhan memerintahkan untuk bangsa Israel berkeliling, mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Pada hari pertama dan sampai hari ke-6 mereka mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 kali. Dan pada hari yang ke-7 kamu dan bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Setelah selesai, kamu harus bersorak-sorai dengan genggam gempita. Wah, lalu Yosua berpikir, Tuhan, saya dan bangsa Israel hanya mengelilingi kota Yeriko tanpa berperang. Terus nanti pasti menang. Wah, adik-adik, kira-kira nih Yosua mau taat nggak sama yang Tuhan omongin, sama yang Tuhan suruh? Walaupun mustahil. Kira-kira Yosua taat nggak ya? Yosua mau taat. T-A-A-T. Taat. Yosua mau taat sama apa yang Tuhan suruh ya. Walaupun sepertinya kedengarannya mustahil, tapi Yosua mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, lalu Yosua mulai mengatur barisan bangsa Israel ya untuk berkeliling mengitari tembok Yeriko. Yosua mengatur bahwa barisan pertama adalah orang-orang yang bersenjata. Di belakangnya imam-imam yang membawa sangkakala ya. Lalu di belakangnya lagi imam-imam yang membawa tabut perjanjian. Anak-anak tahu nggak tabut perjanjian apa? Ya, tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan ya, sehingga Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa penduduk Yeriko juga kepada bangsa Israel sendiri bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan ada di sana mengelilingi kota Yeriko yang adalah milik Tuhan. Lalu barisan selanjutnya adalah penduduk Israel yang sangat banyak dan ditutup oleh pasukan tentara yang bersenjata lengkap. Lalu mereka mulai melakukan apa yang Tuhan suruh. Tadi apa ya yang Tuhan suruh? Mereka harus muterin kota Yeriko berapa kali ya anak-anak ya? Ada yang masih ingat? Iya, mereka akan mengitari kota Yeriko sebanyak 1 kali selama 6 hari berturut-turut. Mereka mulai berjalan 1 kali putaran ya. Lalu pada hari yang kedua 1 kali putaran. Ya, dan ketika mereka berjalan, mereka tidak boleh ngobrol adik-adik ataupun mengeluh, nggak boleh. Aduh Yosua lapar nih, perjalanannya kan sangat jauh, lapar. Nggak boleh kayak gitu. Atau aduh aus banget nih, perjalanan ini kan panjang mengitari kota Yeriko.
aus banget, mana gak ada air. Ya, gak boleh kayak gitu. Atau, aduh Yosua capek nih kaki nih. Kan kota Yeriko ini sangat luas. Kalau harus keliling itu, aduh capek. Mereka boleh gak ngomong kayak gitu? Gak boleh. Tuhan memerintahkan mereka untuk berjalan dengan diam. Shh. Tidak boleh ada suara. Yang terdengar hanya derap kaki orang berjalan. Wah, Yosua dan bangsa Israel taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selama 6 hari mereka memutari kota Yeriko sebanyak 1 kali. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko sebanyak berapa kali anak-anak? Iya, 7 kali. Jadi mereka total mengelilingi kota Yeriko dari hari pertama sampai hari ke-7. Berapa anak-anak? 6 ditambah 7 sama dengan 13 kali ya. Mereka diperintahkan untuk mengelilingi kota Yeriko sebanyak 13 kali. Nah, pada hari yang ke-7 mereka mulai berkeliling. 1 putaran, lalu 2 putaran. Kok gak ada terjadi apa-apa ya? 3 putaran, mereka tetap setia melakukannya dengan diam. Shh, tidak bersuara ya. Sampai akhirnya pada putaran yang ke-7. Nah, setelah mereka selesai, lalu Yosua bersorak. Bunyikan sangkakala dengan keras. Tet, 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 tet. Wah, lalu bangsa Israel suruh bersorak. Bersorak bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menyerahkan kota ini kepada kita. Yeay, semuanya bersorak memuji Tuhan ya bangsa Israel ya adik-adik. Nah, seheboh apa ya mereka berteriak-berteriak gitu ya. Memuji Tuhan bersorak-sorai. Nah, Cimel punya ilustrasi. Adik-adik, siapa yang pernah nonton pertandingan bola di stadion? Wah, biasanya dulu sebelum pandemik ya, di stadion itu diisi oleh ribuan penonton. Bahkan ada yang puluhan ribu. Dan ketika bola itu masuk ke gawang, gol! Wah, mereka bangun, berteriak, bersorak. Wah, kira-kira begitu ya. Bangsa Israel adalah barisan yang panjang ya. Penduduk Israel banyak yang berkeliling. Dan mereka semua bersama-sama bersorak-sorai. Dan adik-adik tahu ketika mereka bersorak-sorai, mukjizat terjadi. Tuhan menyatakan kuasanya adik-adik. Sehingga pada saat mereka bersorak-sorai, tembok Yeriko yang begitu kuat, begitu tinggi, begitu tebal, roboh seketika. Dan ajaibnya lagi, biasanya kalau tembok yang kita kepung ya atau yang dikepung musuh akan roboh ke dalam. Ya, tetapi ini ajaib, robohnya keluar adik-adik, seakan-akan bangsa Yeriko sendiri yang merobohkannya. Padahal itu adalah kuasa daripada Tuhan, ya. Tuhannya Israel adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sekali lagi menolong dengan caranya yang ajaib. Wah, kalau secara manusia mungkin Yosua berpikir, mana mungkin Tuhan mengelilingi kota Yeriko hanya dengan keliling-keliling bisa ngerobohin tembok. Ya, tetapi Tuhan sekali lagi menyatakan kuasanya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, akhirnya bangsa Israel dapat mengalahkan dan merebut kembali kota Yeriko. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, Tuhan
bukan saja berkuasa memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, bukan hanya berkuasa memberikan kesehatan kepada kita, bukan hanya berkuasa untuk memberikan berkat-berkat yang banyak kepada kita, tapi Tuhan Yesus juga berkuasa mengalahkan maut. Ya. Nah, Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Artinya Tuhan Yesus berkuasa atas maut dan kematian, adik-adik. Maka dari itu Tuhan juga berkuasa memberikan kepada kita hidup yang kekal. Nah, adik-adik, di sini kita belajar Yosua mau dengar, mau taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Cici mau tanya di sini adik-adik, siapa yang mau taat, mau percaya kepada Tuhan? Angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Cimel percaya, Cimel yakin, anak-anak di rumah juga mengangkat tangan, berkomitmen untuk sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan dulu sudah menolong bangsa Israel, memimpin bangsa Israel melalui kesulitan. Kita juga percaya kalau Tuhan akan menolong kita, memimpin kita menjalani hidup kita di tahun yang baru ini. Nah, adik-adik, salah satunya supaya kita bisa taat kepada Tuhan adalah dengan setia berbakti kepada Tuhan. Walaupun saat ini kondisinya masih pandemik, kita beribadah secara online, tapi Tuhan mau kita taat untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, seperti ayat hafalan kita yang berikut ini, yang diambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Janganlah, bersama-sama ya, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cukup panjang ya Ibrani 10 ayat 25, kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya. Bacanya pelan-pelan aja, gak usah lari-lari, gak usah buru-buru, biar kita ngerti ya. Tuhan mau kita jangan meninggalkan ibadah kita seperti kebanyakan orang. Tapi Tuhan mau kita setia, kita taat untuk terus ikut beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ya, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Cimel sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan kuasa dan mengasihi kita. Tuhan mau kita taat kepada Tuhan. Ayo adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu dahsyat dan penuh kuasa. Tuhan,
Saya mau percaya dan taat kepada Tuhan dan mau setia beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya Cimel serahkan kepada Ko Yansen dan Ci Esi. Sampai jumpa. Ya, adik-adik sekalian, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Cimel. Dan kita mau belajar jadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Taat dengan guru-guru yang ada di sekolah minggu maupun guru-guru yang ada di sekolah. Terlebih lagi taat kepada orang tua dan juga betul. taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik saat ini pun kembali diingatkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Nah, saat ini kan kebaktiannya masih di rumah, jadi adik-adik bisa mengumpulkannya persembahan di rumah. Nanti pada saatnya sekolah minggu dibuka untuk adik-adik semua, silahkan adik-adik datang untuk membawanya ke gereja. Nah, untuk merespon firman Tuhan dan memberikan persembahan, yuk kita naikkan pujian yang lebih semangat lagi. Kita mau janji kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Yuk bangkit berdiri lagi, ya pakai gerakan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Satu kali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Setia, pantang mundur. Iya, pujian yang sangat semangat sekali ya Cia. Supaya kita di tahun 2022 ini tetap semangat. Pantang mundur, untuk mengikut Tuhan. Iya, adik-adik, mari kita menutup kebaktian pada hari ini. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, adik-adik ikutin Ko Yansen berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami dengan penuh sukacita boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, meskipun kembali kami ikuti secara streaming, tapi kami percaya firman Tuhan tidak akan sia-sia. Terlebih Tuhan yang tolong memberkati setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, itu semua boleh menguatkan iman kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Kembalikan minggu depan kami datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita naikkan pujian Bapa. Terima kasih.
Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.